Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Erwansyah dari Fakultas Kesehatan Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Brengseu Lampung. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan dan sekaligus akan mempraktikkan mengenai tentang APS Score. Sebelum saya mempraktikkan, di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai tentang APS Score. APS Score yaitu suatu pemeriksaan untuk melihat kondisi kesehatan pada bayi baru lahir atau pada 1 menit atau 5 menit setelahnya. Kemudian cara cepatnya itu kita bisa menggunakan 5 kriteria dengan skala nilai 0, 1, dan 2. Kemudian secara umum APS Score ini bisa kita lakukan 2 kali tes, yang dimana tes pertama itu bisa kita lakukan pada 1 menit setelah proses persalinan. Kemudian tes yang kedua itu bisa kita lakukan pada 5 menit setelah proses persalinan. Namun pada kasus tertentu APS Score ini bisa dilakukan pada menit 10 atau 15 menit setelahnya, tergantung kondisi bayi tersebut. Itu pengertian mengenai tentang APS Score. Kita lanjut tentang prakteknya atau bagaimana cara prakteknya. Baik, di sini saya akan mempraktikkan mengenai tentang APS Score, yang dimana kita menggunakan 5 kriteria dengan skala nilai 0, 1, dan 2. Nah, sebelum kita mempraktikkan, kita siapkan terlebih dahulu alatnya. Kita di sini saya sudah menyiapkan pantum bayi, kemudian sudah saya siapkan alat stetoskop untuk pemeriksaan jantung, kemudian ada dokumentasi. Nah, yang pertama kita periksa appearance atau warna kulit. Nah, kita bisa melihat seluruh tubuh pada bayi. Kalau misalkan seluruh tubuh berwarna kemerah-merahan, itu kita beri nilai 2. Namun kalau misalkan warna kulit ada sebagian bagian tangan atau bagian kaki atau bagian muka itu yang berwarna biru, itu kita beri nilai skor nilainya 1. Kemudian apabila terjadi seluruh tubuh berwarna biru, itu kita beri nilai skornya 0. Nah, kemudian yang kedua itu pemeriksaan pulse atau denyut jantung. Nah, kita bisa menggunakan stetoskop. Nah, jadi kita periksa denyut jantungnya. Apabila denyut jantungnya itu lebih dari 100, itu kita beri nilai 2. Dan apabila denyut jantungnya itu kurang dari 100, itu kita beri nilai 1. Dan apabila sama sekali tidak ada denyut jantung, itu kita beri skor nilainya 0. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Grimace atau reaksi rangsangan. Nah, kita bisa lakukan pada bayi dengan menyentuh atau mencubit halus pada bagian tubuh, ya, bisa kita cubit halus, kemudian kita gerak-gerakan tangannya. Apabila ada reaksi, ada gerakan pada tangan, kemudian bayi menangis atau batuk, itu kita beri nilai 2. Kemudian apabila kita cubit, kemudian bayi diam saja, kemudian kita gerakan tangan atau kakinya, itu tidak ada rangsangan, itu kita rangsangannya lemah atau ada sedikit, ya, kita beri nilai 1. Namun kalau misalnya tidak sama sekali ada rangsangan, tidak menangis, tidak meringis, kemudian tidak ada rangsangan sama sekali, itu kita beri skor nilainya 0. Nah, kemudian yang keempat itu tonus otot atau bisa disebut activity. Activity ini atau tadi yang tonus otot tadi, kita bisa melakukan gerakan pada tangan.
Nah, ada refleks tidak gitu kan? Kalau misalkan refleksnya cepat, kemudian ada tangisan, kemudian ada batuk, kemudian kakinya juga kita periksa ada refleks yang cepat atau bisa digerakkan dengan cepat atau kembali cepat, dia berarti ada reaksi, itu kita beri nilai 2. Kemudian kalau reaksinya lemah, gerakannya lemah, itu kita beri nilai 1. Dan apabila tidak ada gerakan atau tidak ada refleks sama sekali pada bayi, berarti kita beri nilai 0 atau bisa disebut bayi tersebut lumpuh. Nah, ini yang terakhir itu ada respirasi atau pernapasan, yang dimana kita bisa lihat di bagian dada pada bayi. Nah, kalau misalkan gerak dada pada bayi itu teratur, itu kita beri nilai 2. Dan apabila gerak dadanya ini tidak teratur atau kencang, itu bisa kita beri nilai 1. Namun apabila tidak ada sama sekali pergerakan pada bayi, pada bagian dada bayi, itu kita beri skor nilainya 0. Nah, pada bayi yang saya periksa ini dengan dokumentasi, dengan saya beri nilai dengan jumlah akhir itu 10, atau bisa disebut bayi dengan keadaan normal gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya praktekkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.